Mas Aryo, ini kan pembelian musim ini kan Mas Aryo menganggapnya berhasil lah ya. Ya. Ada Zubimendi oke gitu ya. Nah, ada satu pemain yang belakangan dia oke lagi, Gyökeres. Tapi ada satu faktornya, di situ ada Kai Havertz yang mulai sembuh dan dia menjadi supplier utamanya Gyökeres itu. Itu Arteta bisa berhasil. Tapi belakangan kan ya Kai Havertz adalah ya Kai Havertz dia kaki kaca kan, Yeah. kan cedera dan itu akhirnya rentetan kemarin dia jelek. Sebegitu ngefeknya Kai Havertz sekarang nih dalam positioning strateginya Arteta. At least lo punya opsi tambahan. Ketika lo memainkan Gyökeres, lo mungkin berharap dia akan mencetak gol gitu. Kalau orang yang melihat lo beli bomber dan dia nggak cetak banyak gol, mungkin dibilang sebagai flop. Tapi gue ngelihat posisi Gyökeres di bawah Arteta itu beda banget gitu. Dia memposisikan seorang striker, tapi yang mau turun. Pemain yang bisa ngebuka ruang, pemain yang bisa menjadi pemantul, yang fungsinya bukan melulu harus mencetak gol, tapi ngasih ruang buat teman-temannya mencetak gol. Bola datang dari Madueke yang bikin gol, lalu Eze bikin gol, Saka lah, Odegaard lah, atau dari sisi kiri Trossard atau Martinelli, banyak lah opsi-opsi untuk mencetak gol dengan memainkan Gyökeres. Walaupun Gyökeres tetap top scorernya Arsenal musim ini, tapi kan mungkin harapan orang dia akan menjadi Thierry Henry lah ya, yang nyetak gol banyak, 20 gol satu musim, tapi kan itu belum kelihatan. Tapi memang karena gaya yang dipraktekkan dia, diminta oleh Arteta emang mainnya seperti itu gitu. Jadi gue melihat fungsi dia bukan sebagai goal getter yang ngendon, terima bola, bikin gol. Dia bukan tipe itu, tapi yang involve dalam setiap pergerakannya Arsenal. Dan sejauh ini menurut gue berjalan gitu. Kalau Havertz ya benar ada opsi lain lah ketika misalnya nggak jalan fungsinya dari Gyökeres. Gabriel Jesus datang bikin gol lagi, tapi kan naik turun juga. Nggak di setiap game week in week out lo bisa tampil konsisten. Lo butuh ada rotasi di situ. Merino awalnya dicoba, positioning bagus banget, bikin gol terus juga di posisi false nine. Havertz pun balik lagi di posisi yang false nine atau nomor 10 gitu, bisa ngasih bola supply ke depan. Bisa juga menjadi eksekutor gol itu sendiri. Jadi banyak opsi yang tadi gue bilang, ketebalan skuadnya memungkinkan Arsenal untuk melakukan rotasi tanpa menurunkan kualitas tim secara overall. Tapi kalau Martinelli ya, dulu awal-awal cukup ngeri juga nih pemain ini gitu ya, Martinelli. Kalau sekarang Bung Sabtu ngeliatnya bagaimana ini? Apakah emang turun apa seperti apa Martinelli? Balik lagi ke fungsi. Ketika Arsenal bersama Martinelli dan bersama Trossard itu mainnya agak beda. Kalau Martinelli kan maunya lari, maunya ngepres pemain belakang, dia tahu mana wingback yang punya kemampuan untuk overlap. Makanya dia taruh Martinelli untuk neken duluan supaya back ini nggak punya kemampuan untuk nyerang Arsenal. Makanya dia selalu dimainkan kalau posisinya seperti itu. Tapi fungsi dia yang diharapkan mencetak gol nggak muncul juga di posisi itu. Tapi ya dia sama Trossard itu dua pemain yang fungsinya tuh mirip banget. Satu ketika jadi starter nggak bagus, tapi masuk sebagai cadangan nyetak gol. Itu kan sering banget tuh. Trossard dulu yang main nggak bisa menyetak gol, Martinelli masuk tau bikin gol. Martinelli main nggak ngegolin, Trossard masuk bikin gol. Jadi emang keduanya nggak bisa jadi starter terus. Jadi memang harus dirotasi nih dua pemain ini, dan ya Arteta punya dua pemain yang fungsinya mirip, memberikan tekanan, yang satu mungkin lewat speednya, yang satu lewat pergerakannya, seperti si Trossard itu. Jadi ya gue bilang sih mungkin dulu ngeri karena dia bisa masuk, nusuk, langsung cetak gol, tapi sekarang nggak involve begitu banyak dalam urusan nge-break pertahanan lawan, tapi fungsi dia untuk nge-pressing itu masih menjadi andalan Arteta sih. Pressing ya, jadi kalau secara kenyamanan squad mereka oke, urusannya konsistensi, tapi Mas Aryo masih merasa ini bukan musimnya Arsenal ya. Untuk Premier League ya, untuk Premier League ya. Ini menarik sekali itu. Jadi kalau misalnya gagal menurut seorang Mas Sabto, bapak-bapak soft spoken nasional nih. Bapak soft spoken nasional itu Arteta harus out atau gimana? Karena udah ada banyak nih teriakan nih kawan-kawan yang memakai baju ini. Gue kan. Pakai baju ini itu Arteta out. Karena sudah cukup lah 4 tahun kebersamaan kita gitu. Jangan selalu jadi orang kedua dalam perburuan titel kan gitu. Ya kalau kita compare dengan Jurgen Klopp ya, Klopp memang memberikan gelar. Premier League-nya ada, Liga Champions-nya ada gitu. Jadi
lo mau bicara dia di musim-musim lain yang nggak ngasih gelar yang utama gitu, nggak juara Premier League atau Liga Champion, tapi at least dia sudah memberikan itu buat fans Liverpool gitu. Jadi kalau orang meng-compare Arteta dengan Klopp, ya Klopp udah juara gitu kan, sementara Arteta kan belum. Tapi menurut gua di musim kelimanya ini sebetulnya tinggal nunggu waktu sih ini pelatih untuk mendapatkan gelarnya itu. Ya walaupun gue bilang selama ada Pep akan sulit karena di posisi yang dikejar kayak dulu Valentino Rossi tuh. Kalau pemain di depannya pasti anjing gue dikejar Rossi, jatuh gitu kan. Kalau orang dikejar Schumacher gitu kan, tiba-tiba dia keluar jalur sendiri gitu. Jadi tinggal Arsenalnya siap nggak nih untuk bisa memaksimalin semua yang tadi kita jabarin, semua sisi positifnya tuh udah ada loh di lu. Lu bisa nggak kali ini maksimalin itu? Ya dengan gangguan City pastinya akan terus-terusan. Tapi kalau lu bisa mempertahankan jarak ini, walaupun mungkin cuma 1 poin atau 2 poin, tapi kan cukup untuk bisa menjadi juara. Dan ingat, City adalah City. City adalah tetap City. Pep adalah Pep ya. Nambah pemainnya juga gila-gilaan, ada Guehi segala ya. Itu faktor yang lagi-lagi menjadi turning point dari City untuk gue butuh pemain yang mana sih, ternyata ya 2 pemain ini akhirnya yang betul-betul ketika back lo keteteran lo punya Guehi, ketika lawan Liverpool best player di pertandingan itu si Guehi, gila itu pemain bisa melakukan tackle yang precise, bisa baca positioning, bisa segala macam yang ngebuat Liverpool tuh sulit untuk bisa mencetak gol. Akhirnya golnya kan datang lewat tendangan bebas gitu kan, tapi dari open play karena ada Guehi itu jadi nggak bisa mereka mencetak gol. Itu pembelian yang one of the best dari Arteta untuk dari Pep ya. Ya dari Pep untuk bisa menyelamatkan musim dia lah. Kemarin kan Diaz cedera, ya Stones masih cedera. Pokoknya pemain-pemain tengahnya kan pilihannya waktu kalah sama MU kan back nomor 4, nomor 5, nomor 6 yang main kan. Yang main Kusanov, si O'Reilly kalau nggak salah. Pokoknya bukan pemain-pemain utama mereka gitu. Nathan Ake, tapi bukan Ruben Dias, bukan Gvardiol, bukan John Stones, bukan pemain-pemain utamanya mereka gitu. Tapi dengan masuknya Guehi itu memperbaiki lini belakang. Untuk urusan depan ya Semenyo one of the best juga kan, langsung memberikan impact yang fantastis yang dibutuhkan ketika Fabinho nggak works. Foden mulai turun, lo butuh pemain yang bisa ngasih impact instan. Pembeliannya tepat lagi. Ya itulah Guardiola. Itulah Pep Guardiola. Tapi ini secara komposisi Pep sudah menemukan kepingannya ya setelah trial dan hasil yang gitu. Bahkan ada satu game tuh gue lupa lah mana. Baru kali itu gue lihat Pep itu bermain bertahan. Mungkin karena pemain gue nggak tahu. Nah, kepingan ini syarat sah untuk dia merebut gelar dari Arsenal. Oh, harusnya merebut dari Liverpool ya. Lupa, mohon maaf teman-teman Liverpool, mohon maaf. Merebut puncak klasemen mungkin. Merebut puncak klasemen, mohon maaf. Arsenal belum juara kali ya. Mohon maaf. Gitu Ya, Mas. kalau kita ngelihat pembelian Pep, emang nggak 100% semuanya oke gitu. Tapi most of the time semuanya berhasil dalam periode tertentu gitu ya. Kalau kita bicara Grealish, musim pertama mungkin orang nggak expect karena musim saat dibeli kan mahal banget. Wah main gitu doang Grealish. Tapi the next season luar biasa Grealish, akhirnya dia bisa mendapatkan treble itu. Doku juga seperti itu kan, kita lihat nih orang lari-lari doang nih, lari nusuk tapi bingung mau ngapain gitu. Sekarang impactnya kelihatan juga akhirnya seperti apa. Kusanov, ngapain sih beli Kusanov gitu ya, tapi dipakai terus lama-lama jadi juga ini barang gitu kan. Jadi Pep tuh bisa ngelihat potensi-potensi yang kira-kira bisa ngebantu tim gue seperti apa. Dan pembelian yang terakhir untuk melengkapi itu setelah Kevin De Bruyne cabut, Gundogan cabut, kan banyak pemain-pemain yang pentingnya dia tuh cabut tuh. Dan orang berpikir bahwa kayaknya bakal struggle nih. Se-struggle-strugglenya Pep, dia cepat untuk nyari solusi gitu kan. Dan butuh setengah musim dan akhirnya dia mulai back on track lagi dengan bantuan pembelian dia itu. Oh, Tapi kabarnya Pep di akhir musim ini musim terakhir buat Pep, bener nggak sih isu-isu? Katanya sih begitu ya, banyak yang bilang. Tapi kalau gua ngelihat Pep, ini kan pelatih yang punya
ego tinggi juga ya. Gue pengen ngelebihin pencapaian Sir Alex, kayaknya bisa jadi seperti itu gitu kan. Kalau bicara City udah 8 gelar, artinya kan dia butuh 5 lagi nih untuk bisa 13 gelar gitu kan. Maksudnya bukan noisy neighbor lagi nih, udah menjadi kekuatan utama Manchester tuh sekarang ya ada di City gitu. Dia masih punya eagerness untuk mendapatkan itu apa enggak? Untuk ngejar hasil-hasil yang belum dia dapatkan. Tapi kalau udah di City, udah dapat treble kan udah nyamain juga tuh Sir Alex. Treble nggak untuk semua, tapi City ternyata bisa kan mendapatkan treble gitu. Jadi dari satu sisi mungkin dia udah dapatkan apa yang menjadi kehausan dia bersama City, udah naklukkan Eropa juga akhirnya setelah butuh waktu cukup lama. Tapi untuk lewatin pencapaian Manchester, apakah dia masih punya ego itu? Nah itu yang masih gue tanyain sih. Dan dia kayaknya belum mendapatkan pengganti yang pas untuk meneruskan legacy dia gitu. Kayaknya belum ada. Kalau dia nyebut pelatih pun justru Vincent Kompany yang dia anggap sebagai suksesor dia gitu. Mungkin Maresca kemarin juga cukup bagus juga bisa dibilang gitu ya dengan resources seperti itu di Chelsea. Tapi dia bisa hasil mendapatkan 2 gelar yang cukup prestisius gitu ya. Piala Dunia Klub. KJD kan, klub juara dunia. Cuma Chelsea yang bisa menyandang itu.